Tuhan selalu menyertai bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju kota yang telah dijanjikan bagi bangsa Israel. Saat bangsa Israel ingin menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua, kemudian imam-imam yang membawa tauhid perjanjian berjalan di depan bangsa Israel. Saat kaki para imam menyentuh air, maka berhentilah air pada sungai Yordan mengalir. Kemudian seluruh bangsa menyeberang dan sampai di seberang sungai Yordan dengan selamat, sama seperti saat mereka menyeberangi laut Teberau. Kemudian saat mereka tiba di tempat yang kering, mereka mengambil 12 batu dari sungai itu sebagai tanda peringatan, dan ke-12 batu itu melambangkan suku bangsa Israel dan didirikannya di Gilgal. Tuhan menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima bala tentara. Bangsa Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua. Mereka mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari sebanyak 1 kali, sambil membawa tauhid perjanjian dan meniup sangkakala. Pada hari yang ke-7, bangsa itu mengelilingi kota sebanyak 7 kali, dan para imam meniup sangkakala dan umat bersiap untuk bersorak. Ketika sangkakala ditiup dan umat bersorak, maka saat itu juga runtuhlah tembok Yeriko. Maka bangsa Israel masuk dan menaklukkan kota itu. Hanya Rahab yang diselamatkan beserta keluarganya karena ia percaya kepada Tuhan dan telah menolong bangsa Israel. Bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan dan meruntuhkan tembok Yeriko karena ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan, dan juga bukti penyertaan Tuhan yang selalu ia nampakkan bagi umatnya bangsa Israel. Setelah bangsa Israel dapat mendiami tanah Kanaan, maka mulailah tanah Kanaan itu dibagi kepada 12 suku Israel. Setiap suku pada bangsa Israel mendapatkan kawasan sesuai dengan hasil undian yang ditetapkan. Kemudian dari hasil undi tersebut, orang Lewi tidak mendapatkan bagian, namun mereka mendapatkan tanah pengembalaan sebanyak 48 kota pengembalaan. Pada tanah Kanaan ditetapkan kota perlindungan yang nantinya menjadi tempat bagi orang-orang yang secara tidak sengaja membunuh orang lain sampai ia diadili secara adil. 6 kota perlindungan itu ialah Kades, Sikem, Hebron, Beser, Ramot, Golan yang tersebar di sebelah barat dan timur sungai Yordan. Setelah Yosua dan tua-tua bangsa Israel meninggal, maka mulailah bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan mulai kembali menyembah berhala bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan kembali membangkitkan hakim bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka. Hakim itu ialah Otniel yang memimpin bangsa Israel melawan bangsa Aram. Selanjutnya Ehud yang dengan keberanian membebaskan bangsa Israel dari Moab. Selanjutnya Deborah, seorang nabi perempuan yang dengan hikmat daripada Tuhan menuntun Barak mengalahkan panglima Kanaan Sisera. Kemudian Gideon yang dengan hanya 300 tentara berhasil mengalahkan ribuan tentara Midian karena pertolongan Tuhan. Kemudian Simson yang diberikan kekuatan untuk melawan bangsa Filistin meskipun hidupnya penuh dengan kelemahan manusiawi. Melalui video pembelajaran ini kita dapat memetik pesan bahwa ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam kondisi atau fase kehidupan apapun yang kita alami.